Terkait utang BUS yang sekitar 119 atau 120 triliun itu terakhir menjadi banyak perbincangan di Indonesia. Ya, ada kelompok-kelompok baik itu yang sifatnya pengamat akademik maupun kelompok-kelompok yang sifatnya oposan atau bahkan lebih ekstrim saya katakan pembenci Pak Jokowi itu mendesak-desak supaya APH dalam hal ini misalnya KPK itu mengusut dugaan korupsi di proyek ini. Latar belakangnya sederhana, karena asal-usulnya dulu proyek ini kerjasamanya G2G antara Indonesia dengan Jepang dengan biaya-biaya yang relatif rendah. Lalu secara tiba-tiba oleh Pak Jokowi dipindahkan ke Cina. Nah, di Cina lalu pembiayaannya membengkak besar, ada yang mengatakan 2 sampai 3 kali lipatnya ya tentang nilai proyek itu, lalu suku bunganya juga sangat tinggi, lebih dari 2%, lalu biaya operasional juga tinggi, ya dan sebagainya gitu. Belum lagi perhitungan yang sangat tidak visible. Misalnya statementnya Pak Jonan itu mengatakan ya APBN itu kan nasional, kenapa harus fokus di pembangunan Jawa saja? Intinya Pak Jonan sama sekali tidak setuju. Ya bahkan Pak Jonan eh, tidak datang ketika ada peletakan batu pertama dan karena itu lalu dia dipecat ya oleh Pak Jokowi. Ya, lalu sekarang orang mendesak-desak supaya KPK mengusut dugaan korupsi itu karena pembiayaan yang begitu membengkak. Aktor-aktornya disebut dengan gamblang oleh mereka. Ya, selain Pak Jokowi sendiri tentu sebagai Godfather, ada Luhut Binsar Panjaitan, ya, ada Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya mereka itu mendesak supaya concern parties, pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek ini diusut dalam dugaan korupsi. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo itu mendengar seruan-seruan ini? Nampaknya tidak sama sekali. Ya, bahkan sekarang Pak Luhut itu sudah memastikan bahwa antara Indonesia dan Cina itu sudah sepakat melakukan restrukturisasi atas utang WUS itu ya yang sebesar 119-120 triliun itu. Begitu juga dari pemerintah Cina memberikan tanggapan yang positif karena dikatakan bahwa manfaat sosial dan ekonomisnya itu besar untuk WUS ini. Ya. Dan jangan lupa banyak pihak di Indonesia ini yang terus-menerus seakan-akan melakukan apa ya desakan-desakan atau provokasi agar seperti mau memisahkan relationship ya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Padahal Pak Prabowo sendiri sampai dengan kemarin ketika memperingati setahun pemerintahannya itu masih menghormati atau meninggikan Pak Jokowi dengan mengatakan bahwa kalau sekarang inflasi Indonesia itu masih sekitar 2, sekian persen itu karena berkat jasa Pak Jokowi katanya. Ya karena mungkin Pak Jokowi itu pernah jadi wali kota, gubernur dan seterusnya yang tahu persis bagaimana mengendalikan harga-harga di pasar. Gitu. Intinya kira-kira semacam itu. Jadi banyak pihak itu pengamat atau sekali lagi oposan dan pembenci Pak Jokowi itu mengharapkan keretakan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu nggak tersampaikan ya. Karena itu maka desakan-desakan untuk pengusutan dugaan korupsi pada proyek ini rasanya juga mustahil dipenuhi atau ditanggapi oleh Pak Prabowo. Kecuali ya ada orang-orang yang punya data konkret gitu terkait dengan kolusinya ya antara Indonesia dengan Cina. Mengapa dari Jepang dipindah ke Cina dengan biaya yang begitu besar itu dijalankan ya data konkret saksi mata yang tahu data-datanya siapa yang menegosiasi siapa agennya siapa calonnya berapa nilai suapnya nah itu buka kalau ada yang tahu kalau hanya sekedar pengamat lalu menganalisis lalu beropini itu semua kan data sekunder itu kan hanya opini saya nggak yakin APH dalam hal ini KPK itu mau menindaklanjuti hal-hal begitu ya kecuali sekali lagi ada orang-orang yang punya data konkret lalu membawa itu ke KPK. Siapa sih calonnya, berapa sih nilainya, markupnya, berapa komisinya, kickbacknya untuk mereka, ya sehingga dari Jepang dipindah ke Cina dan sebagainya.
Itu baru, dan itu harus dibuka. Ada keberanian membuka di publik gitu. Ya kalau tidak, ya nanti omon-omon gitu. Seperti Hasto Kristianto, punya data didokumentasikan. Ya tentang korupsinya Pak Jokowi, divideokan. Ngedabrus itu sampai sekarang juga nggak ada wujudnya. Ya begitu juga dengan orang-orang ini banyak ngedabrusnya. Gitu. Ya banyak suara-suara yang hanya nadanya itu ingin memecah Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tapi mereka sepertinya sok tahu, lebih tahu, padahal mereka hanya data sekunder, hanya opini. Sekali lagi, di dalam hukum nggak akan bisa bekerja kalau hanya berdasarkan opini. Salam merah putih.